Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin Allahumma amin. Apa kabar soleh-solehah semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mempelajari pendidikan agama Islam, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari materi yaitu zakat yang terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Dan ini sudah selesai kita pelajari dan mudah-mudahan soleh-soleh bisa memahaminya. Dan tugas evaluasi yang ada di LKS dan tugas yang ada di web silahkan dikerjakan bagi soleh-solehah yang belum menyelesaikan. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bahwa sahabat Nabi yang kita teladani di sini adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana sistem kepemimpinan sahabat-sahabat Nabi ini, dan kita akan mempelajari yang pertama terlebih dahulu yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada keteladanan Nabi SAW. Nah, ini pada gambar kita akan melihat apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita amati gambar di sini, soleh-solehah itu akan selalu mendengarkan nasihat orang tuanya, ayah atau ibunya yang didengarkan. Kalau ayah dan ibunya memberikan nasihat atau gurunya memberikan nasihat, didengarkan. Jangan selalu menyela dan jangan selalu membantah. Kemudian ketika bertemu dengan sahabatnya, ya, bertemu dengan guru, bertemu dengan orang yang ia kenal, yang dilakukan adalah dengan bermusafahah atau berjabat tangan, tentunya diiringi dengan ucapan assalamualaikum. Selanjutnya adalah ketika ingin bepergian, maka soleh-soleh hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada bundanya. Ya, baik itu bepergian pergi ke sekolah ataupun bepergian ingin bermain. Karena kalau tidak meminta izin atau pamit kepada orang tuanya, akan timbul kekhawatiran orang tuanya nanti kehilangan anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berpamitan dan berjabat tangan atau bersalaman kepada orang tuanya dengan mencium tangan ibunya. Dan selanjutnya adalah soleh-solehah ketika makan bersama dengan keluarga. Biasanya yang memimpin doa itu adalah orang tuanya. Nah, diupayakan juga soleh-solehah untuk melatih diri, meminta kepada orang tuanya, memimpin doa sebelum makan. Itu bukti bahwa soleh-soleh sudah mampu membaca doa sebelum makan. Nah, mari kita lihat atau kita baca tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, kita baca. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut juga sebagai Nabi ke-25 atau Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai anak yatim. Di samping itu juga Nabi SAW terkenal dengan kejujurannya.
Nah, sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul pada usia remaja. Beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Makkah. Maka dengan kejujurannya, Nabi tidak pernah mengambil sepeser pun dari keuntungan dari hasil dagangan Rasulullah SAW. Lihat pada gambar ini, ya, ketika soleh-solehah diberikan amanah, ya, untuk fotokopi, ternyata ada kembaliannya, dan itu dengan jujur soleh-solehah mengembalikan sisa kembaliannya kepada ibu guru. Baik kepada ibu guru maupun juga kepada orang tua kalian. Ketika belanja, kembalikanlah dengan jujur sisa uang belanja tersebut. Nah, pada usia 35 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika bangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, Pak. Karena pada saat itu banjir di kota Mekah. Nah, jadi Hajar Aswad harus dipindahkan. Nah, dengan pemindahan Hajar Aswad itu terjadilah persengketaan, ya, berebut ingin memindahkan. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Ini dengan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masing-masing kabilah, ya, masing-masing kabilah atau suku merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau mengambil selembar selendang, ya, sorban Nabi ambil, kemudian Nabi bentangkan sorban Nabi itu, diletakkan di atas sorban itu Hajar Aswad yang diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau meminta seluruh pemuka kabilah, ya, seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang setiap ujung selendang itu. Jadi adil, semuanya kebagian untuk memindahkan, karena tadi rebutan ingin memindahkan. Dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, semuanya ikut serta dalam memindahkan Ka'bah tersebut. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya. Nah, ini merupakan jalan keluar yang terbaik yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh kabilah setuju dan meridai jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar saat itu Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Alhamdulillah, teman-teman, materi kita sudah selesai untuk saat ini. Namun ada materi selanjutnya yang harus kita pelajari lagi, yaitu kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan kita sudahi dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.